Analisa teknikal adalah usaha memprediksi pergerakan harga dengan menggunakan data aktivitas pasar di masa lalu. Umumnya digunakan untuk jual beli jangka pendek, bisa dalam hitungan menit, tapi bisa juga dalam hitungan bulan. Dan ini digunakan tidak hanya di saham, tapi bisa di forex, crypto, futures, semuanya bisa. Yang kita mau pelajari dari aktivitas pasar adalah perilaku para penjual dan pembeli di pasar tersebut. Jadi kalau dibandingkan dengan analisa fundamental, saat analisa fundamental kita mau menganalisa kinerja perusahaan. Di analisa teknikal, kita sebetulnya mau menganalisa behavior para pelaku pasar. Caranya dengan melihat harga dan volume transaksi di pasar dan mencari pola-pola atau pattern yang muncul. Kita akan mulai dari 3 konsep dasar pada analisa teknikal. Ini adalah penyederhanaan dari Dow Theory. Pertama, konsep the market discounts everything, yang maksudnya pergerakan harga sudah mencerminkan semua faktor yang ada. Pasti kita sering mikir begini, ini perusahaan laporan keuangannya bagus, kenapa turun banget ya? Ini PER-nya udah ketinggian, kenapa malah naik terus? Atau kemarin baru ada berita heboh, kok sahamnya nggak gerak? Jadi di analisa teknikal, kita harus sadar kalau kita itu nggak mungkin tahu segalanya tentang suatu saham, tentang suatu perusahaan, dan tentang kondisi ekonomi. Kita malah harus anggap bahwa harga saham sudah mencerminkan segala kondisi yang ada. Mau efek berita, rumor, makroekonomi, fundamental, potential growth, dan lain-lain. Kita berusaha untuk fokus hanya ke melihat pergerakan harga saham. Kedua, konsep price moves in trends, artinya harga bergerak mengikuti tren. Tadi saya bilang kalau analisa teknikal sebetulnya kita mencoba menganalisa perilaku para pelaku pasar. Dan ternyata perilaku yang sangat jelas adalah selalu adanya tren di pasar. Kalau positif, semuanya ikutan positif. Kalau negatif, semuanya ikutan negatif. Nanti saat analisa teknikal, kita akan selalu mencoba untuk bisa mengidentifikasi terbentuknya suatu tren. Ketiga, konsep history repeats itself, yang berarti sejarah itu berulang. Setelah bertahun-tahun, ternyata perilaku manusia tidak pernah berubah. Yaitu kadang rakus dan kadang panik. Dan ini kelihatan di pola-pola yang terbentuk, yang ternyata berulang terus dari tahun ke tahun. Polanya itu lagi, itu lagi. Pola atau pattern ini yang kita coba gunakan untuk berusaha membaca arah pergerakan harga. 3 konsep ini harus kita selalu ingat saat melakukan analisa teknikal. Tren adalah kecenderungan arah pergerakan harga. Bisa cenderung naik atau uptrend, turun atau downtrend, dan sideways atau menyamping nggak kemana-mana. Kalau uptrend, di chartnya kita identifikasi dengan adanya higher highs dan higher lows. Misalnya ini adalah uptrend. Bagian ini adalah highs atau puncak, dan ini adalah lows atau kita sebut aja lembah. Higher highs berarti puncak yang lebih tinggi dari puncak sebelumnya, dan higher lows berarti lembah yang lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Untuk downtrend berarti kebalikannya, itu dilihat dari lower lows atau lembah yang lebih rendah, dan lower highs atau puncak yang lebih rendah. Lalu di trend sideways, highs dan lows-nya kira-kira akan sama, tidak membentuk yang lebih tinggi atau lebih rendah secara signifikan. Nah, di trend itu ada trend besarnya, yang bisa disebut trend utama atau major trend, dan trend kecil atau kadang disebut secondary trend atau minor trend. Misalnya kita lihat di chart ini ya, ada trend besarnya, tapi di dalamnya juga ada trend kecil, dan di dalamnya lagi bisa jadi ada trend lebih kecilnya. Lalu ada support dan resistance yang juga akan jadi konsep yang sangat penting untuk dimengerti. Support dan resistance itu seperti tembok psikologis yang terbentuk secara natural di pasar. Misalnya kita lihat di saham ini, harganya naik tapi tidak lagi pernah bisa menembus 8.000. Berarti bisa dibilang bahwa ada resistance di sekitar 8.000-an. Bisa jadi para pelaku pasar mayoritas memilih untuk menjual di sekitar harga segitu karena secara kolektif kita semua sudah menganggap bahwa 8.000 itu udah tinggi. Dan itu terjadi secara alami aja di pasar. Kebalikannya, support itu akan terbentuk saat mayoritas pelaku pasar menganggap bahwa harga sudah cukup murah untuk dibeli. Kelihatan dari munculnya area yang mirip seperti lantai di sini. Dan harga sulit untuk turun ke bawah karena di harga ini aja mungkin udah diborong oleh para pembeli. Ada banyak titik yang bisa dipakai sebagai support dan resistance. Bisa dari high dan low sebelumnya, bisa berupa garis trend, bisa moving average, bahkan bisa angka genap seperti 8.000 atau 10.000. Saat support atau resistance ditembus, harga akan terus bergerak untuk mencari support dan resistance berikutnya. Dalam analisa teknikal, adanya support dan resistance ini akan kita gunakan untuk mencari saat yang tepat untuk menjual dan membeli. Misalnya dengan beli di support, jual di resistance, atau beli saat tembus resistance.